Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul khallaqul alam. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu narju syafa'atahu mundzul an hatta yaumil ziham. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyam amma ba'd. Pemirsa dimanapun Anda berada, manusia pada umumnya ketika dia merasa mampu, ketika dia merasa bisa, apalagi dia pinter, apalagi dia kaya, lebih-lebih kalau ketika dia kuasa. Manusia kalau tidak dapat rahmat hidayah dari Allah cenderung sombong, cenderung merasa bisa dan kemudian meremehkan orang lain. Padahal dia sadar dia tadinya tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa, dan bahkan tidak berdaya. Hanya ketika Allah memberi kekuatan, memberi kenikmatan, memberi ilmu, memberikan kekayaan, memberikan kekuasaan, dia baru merasakan seperti itu. Tapi sayang, tidak jarang orang yang justru melupakan apa saja yang datang dari Allah di saat dia kaya, di saat dia berkuasa, di saat dia pandai, di saat dia mempunyai ilmu tinggi. Itulah sebabnya Allah menyuruh kita, memerintahkan kita untuk berpuasa. Yang mana tidak diperkenankan makan minum sejak subuh sampai maghrib. Ini manusia biasa pasti akan merasakan lemah. Pasti akan merasakan tak berdaya. Lebih-lebih ketika sudah jam-jam 3-4. Terasa lemah badan ini. Terasa tidak banyak daya kekuatan. Ini sengaja oleh Allah untuk menyadarkan manusia, hei manusia, kamu itu tidak bisa apa-apa. Baru saja tidak makan, tidak minum beberapa jam sudah tak berdaya. Karenanya sadarlah hai manusia, engkau makhluk yang dhaif. Allah sajalah yang maha kuat. Allah sajalah yang maha kuasa. Dan engkau juga tidak bisa apa-apa kecuali kalau Allah kehendaki untuk bisa berbuat apa-apa dan punya apa. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman, "Innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna." Sesungguhnya manusia cenderung menjadi congkak, menjadi tak terkendali, sombong dan seterusnya dan sebagainya. Di saat dia merasa mampu, di saat dia merasa cukup, di saat dia merasa kuasa, di saat dia merasa kaya. Maka Allah Subhanahu wa taala sebenarnya ketika menakdirkan seseorang dalam keadaan fakir, itu biar dia sadar bahwasanya manusia memang tak berdaya. Ketika manusia dikehendaki menjadi sakit, dia hanya mengingatkan siapa diri. Dengan harapan nanti ketika dia sehat, dia tidak melupakan Allah dan tidak melupakan dirinya yang sebenarnya tidak mampu apa-apa. Dan ketika dia sedang kaya juga akan ingat bahwasanya itu karena Allah memberikan kekayaan. Dan seterusnya dan seterusnya. Ingat Raja Fir'aun. Kenapa dia mengaku sebagai Tuhan? Dia karena oleh Allah diberi umur 400 tahun. Tidak pernah merasakan kekurangan apa-apa. Bahkan sakit, batuk saja dia tidak. Ya karena tidak pernah merasakan siapa dirinya. Karena Allah mengujinya dengan serba kecukupan. Bahkan umurnya 400 tahun tidak pernah merasakan sakit. Maka akhirnya mengaku sebagai Tuhan. Tidak jarang di antara kita. Ketika kita dalam keadaan sehat bertahun-tahun. Kecukupan bertahun-tahun. Bahkan selalu menjadi orang yang berkuasa. Cenderung dia sombong. Cenderung dia atikang-atikung. Cenderung dia berbuat semena-mena dan berbuat zalim kepada siapa. Untuk itu, salah satu kasih sayang Allah adalah ketika Allah menimpakan musibah kepada hambanya, yang kemudian hamba itu menyadari dan menghadapinya dengan penuh kesabaran ketabahan. Semoga kita senantiasa disayang oleh Allah dalam situasi apapun, baik itu senang maupun susah,
kita kembali kepada Allah. Senang itu rahmat dari Allah, susah itu juga rahmat, supaya kita tidak melupakan tentang diri kita dan tidak melupakan siapa yang Maha Kuasa. Demikian, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.